kabarnya? Saya percaya adik-adik semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan pujian kita, baca kitab suci. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk bersekutu, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau pimpin sertai jam pembacaan firman Tuhan ini, baik dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijambat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Nah adik-adik, dari bacaan firman Tuhan ini kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama,
utamakanlah Tuhan. Nah, terkadang kita melupakan hal yang penting, yaitu mengutamakan Tuhan. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka selalu berpegang pada adat istiadat mereka. Mereka mengabaikan perintah Tuhan, melupakan Tuhan, dan terkadang mereka tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, kadangkala kita pun demikian. Contohnya, saya contohkan ya, pada hari Minggu seharusnya kita perlu datang beribadah kepada Tuhan, seharusnya kita datang ke sekolah minggu, tetapi di kampung ada acara bantengan, ada acara pawai kampung. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau ikuti kegiatan tersebut atau datang beribadah kepada Tuhan? Saya harap adik-adik datang ke sekolah minggu ya. Jangan lupa mengutamakan Tuhan dalam hal apapun. Contohnya yang lain lagi, yaitu setiap pagi sebelum kita memulai akan aktivitas kita setiap hari, kita akan lebih dahulu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Belajarlah mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi. Karena apa? Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah adik-adik mau dengar? Apakah adik-adik mau Tuhan katakan kepada adik, percuma mereka datang beribadah kepadaku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Jadi adik-adik, ayo utamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Saya percaya ada begitu banyak hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan dalam hidup adik-adik semuanya ketika adik-adik mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, hal yang kedua yaitu jagalah hati. Kenapa Kak Kesha katakan jagalah hati? Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu tidak menajiskan orang, tetapi yang timbul dari hati. Nah, hati ini adalah sesuatu yang perlu adik-adik dan Kak Kesha jaga dengan serius. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga, maka timbullah kejahatan ini. Ada 13 kejahatan yang Alkitab sebutkan, yaitu pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lainnya. Nah, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka ke-13 kejahatan ini akan timbul dalam kehidupan kita. Kak Kesha akan berikan contoh. Dalam suatu permainan bola, pasti ada seorang yang namanya petugas penjaga gawang. Dia begitu dengan sangat waspada menjaga gawang agar tidak sampai kebobolan, agar tidak sampai bola dari lawan mainnya itu masuk ke dalam gawangnya itu. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kehidupan Kak Kesha, kita perlu menjaga hati kita agar tidak timbul yang namanya 13 kejahatan ini, pencurian, pembunuhan, keserakahan, iri hati, dan lain-lain. Nah, ketika adik-adik menjaga hati adik-adik dengan baik, Kak Kesha percaya benih-benih kejahatan ini tidak akan timbul. Seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, firman Tuhan mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, marilah kita menjaga hati kita dengan segala waspada, karena ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami telah baca dan renungkan ini. Biarlah kami mau selalu mengutamakan Tuhan, dan kami mau selalu menjaga hati kami agar tidak timbul benih-benih kejahatan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan adik-adik SD Kristen Ilmu semuanya, baik dari kelas 1 sampai ke kelas 6, dan memberkati mereka semuanya, berikan mereka hikmat, dan mereka dapat mengerti setiap pembelajaran yang mereka terima dari para guru-guru. Dan juga memberkati para guru-guru SD Kristen Eli, berikan mereka semangat, sukacita dalam membimbing adik-adik SD Kristen Ilmu semuanya ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.